Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ketua Musalla Nurul Yakin beserta pengurus yang saya hormati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita sama-sama bisa hadir, bisa bertemu ya tatap muka. Tadi saya berangkat di daerah mana? Kalidoni, arah sana hujan lebat ya. Saya kebetulan habis paket tadi, jadi enggak lihat WA. Saya kira di sini hujan lebat juga. Jadi subhanallah pas lewat mana Lemabang berhenti hujannya ya. Di sini malah kering gitu. Saya bilang jadi ngaji. Soalnya kesepakatan sama Kak Saiful kalau hujan lebat cancel kan gitu kan. Bisa jadi ada jamaah yang sholat di rumah kan begitu kan. Ya, kalau cuma saya berdua sama Ustaz Saiful aja bingung juga ya. Jadi Masya Allah, Bapak Ibuku yang selamat Allah Subhanahu wa taala, ya, sama-sama kita bersyukur kepada Allah ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang nikmat ya. Ada dua nikmat yang banyak manusia lupa, manusia lalai ya. Syukran. Yang pertama adalah nikmatus sihah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur jika Allah masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Kemudian nikmat yang kedua yang tidak kalah penting daripada nikmat sehat adalah al-faragh ya. Pertama sehat, yang kedua al-faragh, waktu luang. Alhamdulillah, bersyukur di malam hari ini ya, setelah beberapa pekan yang lalu bahasanya libur ya, pending ya. Ya. Saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih banyak kepada jamaah yang ikut hadir mendoakan pernikahan adik kami tanggal 24 Desember kemarin. Ya, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, dan mohon doanya mudah-mudahan keluarga yang menikah ya, adik saya yang menikah waktu itu diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Bapak Ibuku yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai kajian kita, insyaallah malam hari ini kita akan membahas salah satu surah yang luar biasa menurut saya, surah Al-Quraisy. Ya, surah Al-Quraisy. Ya. Maka sebelum itu saya ingin menggambarkan bahwa apa sebenarnya tujuan daripada ya, kita belajar tafsir tematik ini. Maka jika orang bertanya apa manfaatnya dari belajar tematik ini, maka ya jika kita pahami bahwa sesungguhnya yang pertama ya, tujuan daripada belajar tematik ini agar meningkatkan wawasan kita tentang Al-Qur'an. Itu yang pertama ya. Nah, mudah-mudahan dengan belajar tafsir tematik ya, belajar tentang ayat Al-Qur'an ini, pemahaman kita tentang Al-Qur'an itu meningkat ya. Amin ya rabbal alamin. Maka Masya Allah, mudah-mudahan minimal surah-surah yang sering kita baca dalam sholat ya, dari mulai surah At-Takasur ya sampai surah An-Nas, begitu kan? Kebanyakan begitu ya. Mudah-mudahan ini ketika datang bulan Ramadan nanti sebentar lagi ya, surah-surah ini sudah kita fahami gitu maknanya ya, pelan-pelan ya. Alhamdulillah, sebelumnya sudah kita bahas surah Al-Duha pernah ya. Hari ini surah Al-Quraisy ya, surah Al-Insyirah nanti kita bahas. Jadi setidaknya jika kita membaca ayat-ayat itu, pemahaman kita itu mengerti ya. Sebagai contoh misalnya malah tadi ketika imam maghrib saya baca surah, ada yang tahu surah apa itu? Surah Al-Balad ya. Nah, itu surah Al-Balad yang saya baca itu setidaknya ada tiga poin penting ya. Nah, kalau mengerti kita luar biasa nikmat membacanya. Yang pertama adalah ya, tentang
manusia bisa tertipu dengan kehidupan dunia, dengan harta. Dari Al-Balad ayat 1 sampai ayat 7. Nanti dari ayat 8 sampai ayat 16 itu ceritanya lain lagi, nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Kan? Nah, dari 18 sampai 20 ya, dari 17 sampai 20 itu menceritakan tentang golongan orang-orang kafir ya, golongan orang-orang beriman. Nah, jadi ketika baca itu nikmat rasanya. Oh, terbayang gitu ya. Oh, jadi surah Al-Balad itu ada 3 tema besar. Nah, termasuk tadi ya, jika kita belajar tafsir Quran itu meningkatkan wawasan kita. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini insyaallah kita bahas tentang surah Al-Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mudah-mudahan jika kita belajar tafsir Al-Qur'an ini ya, itu merubah perilaku kita. Nah, ini harapannya kita ya. Al-ilmu lil amal. Ilmu itu mudah-mudahan menjadi amal kita. Ya. Kadang banyak orang belajar itu ilmu untuk ilmu aja. Ya, paham ilmu untuk ilmu? Ya. Cukup wawasan saja. Oh, enggak cukup, enggak begitu. Kita belajar Al-Qur'an, mudah-mudahan setelah kita belajar ini bisa kita praktekkan. Ya, maka di pepatah bahasa Arab itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, ya, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya. Banyak pohon, cuman kalau tidak ketik buahnya kurang manfaatnya. Ya. Kalau yang ada buahnya, subhanallah. Apalagi sekarang ini saya lihat udah musim apa sekarang ini? Mangga, ya, subhanallah. Musim durian, ya. Kalau kita jalan dari sini ke arah Mata Merah itu, banyak itu durian kanan kiri itu. Tidak tahu durian dari mana. Ya, caknya dari Sekayu, ya. Hujan, ah? Oh iya, ya. Karena kemarin saya berangkat baru pulang dari tempat adik ipar di Teluk Gelam, Oki, ya. Nah, itu belum berbuah, dukunya belum berbuah. Lagi katanya berbuahnya bulan-bulan 2. Ya, sebentar lagi sudah mulai putih-putihnya ya, masya Allah. Nah ini, hah? Ya, pokoknya musim durian terus ya. Ya, masya Allah. Ini artinya itulah pohon kalau sudah berbuah itu luar biasa. Ya, ada beringin kan, kalau beringin itu ya dia tidak ada buahnya, tapi cukup untuk orang berteduh saja. Maka masya Allah, belajar tafsir mudah-mudahan bisa bukan hanya ilmu saja, bukan hanya wawasan, tapi bisa merubah perilaku kita, ya, menjadi akhlak kita. Maka Aisyah bertanya, ya, bagaimana akhlak? Ditanyakan kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah, ya, Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran yamshi, artinya Al-Quran berjalan. Ya, kalau ditanyakan pada para sahabat bagaimana akhlak mereka, maka mereka mencontoh Rasulullah. Ditanyakan kepada Umar, ditanyakan kepada Utsman, bagaimana Utsman akhlak Rasulullah? Katanya, ana jalastu jilsata Rasulullah. Aku duduk sebagaimana duduknya Rasul. Akaltu aklar Rasulullah. Aku makan cak mana cara Rasulullah makan. Aku minum, aku lihat bagaimana Rasulullah minum. Ya, jadi subhanallah, semua diikuti. Ya, semua diikuti. Rasulullah minum bagaimana, makan bagaimana. Ya, maka dalam hadis itu kan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil tegak, ya. Ngapo? Subhanallah. Jika dilihat rupanya minum sambil tegak itu tidak sehat. Ya. Jadi minum sambil berdiri, apalagi tangan kiri doang. Ya, sudah minum berdiri, tangan kiri pula. Ya, habis itu minumnya tidak baca bismillah, langsung minum. Kalau orang haus itu gelegak gitu ya. Wah, itu tidak bagus sekali untuk kesehatan. Itu mengikuti sunnah. Karena saya punya paman lah ya, dia kebiasaan begitu. Almarhum ya. Nah, ini kan dia cerita, diperiksa di rumah sakit umum, apa sakitnya? Rupanya banyak air. Apa namanya? Banyak cairan di dada. Kata dokter, kenapa bisa begini, Pak? Oh, setelah diperiksa-periksa, baru
keluar analisanya. Saya ini kadang kalau haus ya minum itu sambil berdiri, habis itu karena saking haus itu senang minum gelegek gitu, nah sampai berbunyi-bunyi begitu tanpa diinikan, akhirnya rupanya lama-lama airnya itu nyangkut di sini ya, nyangkut lama-lama, makin banyak gitu, itu lebih besar. Jadi memang subhanallah Rasulullah mengajarkan kita minum sambil duduk. Jadi kalau minum sambil duduk ya, nah itu ya, mudah-mudahan dengan belajar tafsir ini kita ya merubah perilaku kita. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan jika kita belajar Al-Quran ya, jika kita duduk sejenak ya, bersabar belajar Al-Quran ini, yang ketiga adalah ya, memotivasi spiritual kita ya, mudah-mudahan kita makin semangat dalam ibadah. Amin ya robbal alamin ya. Wawasannya saya sudah ya, terus kemudian perilakunya berubah, dan yang terakhir mudah-mudahan ya, makin semangat kita dalam melaksanakan ibadah ya, makin semangat ya, baik ibadah yang sunnah atau ibadah yang wajib. Mana yang didahulukan, yang wajib apa yang sunnah? Ya, yang wajib dulu ya, karena ada sebagian orang yang sibuk dengan yang sunnah, lupa yang wajib. Dia sholat tahajud, sholat duha, tapi jamaah 5 waktunya jarang. Nah, salah itu ya. Sama kayak orang dikasih duit 100.000, kemudian dikasih duit 5.000, dia milih yang 100, milih yang 5.000 kan begitu kan ya, istilahnya begitulah ya, mana yang wajib, mana yang sunnah ya, subhanallah. Bapak yang selamat Allah subhanahu wa ta'ala, maka masuklah kita kepada surah Al-Quraisy ya, masuklah kita kepada surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, Masya Allah. Ada yang bisa baca artinya? Tidak ada yang bawa ini ya. Baik, saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Quraisy, surah ke-106. Li'ila fi Quraisy ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan panas ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan ya, subhanallah. Ini arti daripada surah Al-Quraisy ya, insyaallah. Bapak Ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, secara umum ya, jika kita membaca surah Al-Quraisy, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa surah Al-Quraisy ini adalah menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada Quraisy ya. Jadi surah Al-Quraisy ini adalah nikmat-nikmat Allah, ni'amillah ya, ada beberapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy ya, dan dakwah agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umumnya ya, secara umumnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di ayat yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ilafi Quraisy ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa taala, takjub dan kagumlah kalian pada kebiasaan orang-orang dari suku Quraisy yang suka berbuat baik di sekitar Al-Haram, yakni di sekitar Ka'bah ya. Mengapa kita diminta oleh Allah agar kita memperhatikan salah satu suku terbaik di kota Mekah ya, di Arab, yaitu suku Quraisy ya. Karena suku Quraisy ini ya, suku yang suka berbuat baik di sekitar Al-Haram, yaitu Ka'bah. Bagi orang Arab, suku Quraisy ini adalah suku yang disebut dengan mutiara ya, karena mereka tinggal di sekitar Ka'bah ya. Nah, tentunya jika tinggal di dekat Ka'bah, maka mereka adalah orang-orang yang melayani hujjaj ya, para tamu-tamu Allah
Ya, dari dahulu itu, jika di Mekah itu ada kabilah itu Quraisy itu berada di dekat Ka'bah, yang mereka ketika orang-orang berangkat haji, ya merekalah yang mengurusnya, merekalah yang menerima kedatangan mereka, merekalah yang mengurus ibadah orang-orang tersebut. Jadi subhanallah, ini kebaikan-kebaikan. Maka kita diminta oleh Allah untuk belajar dengan suku Quraisy, ya, kebaikan-kebaikan mereka. Bahkan jika kita baca di surah apa yang tentang gajah itu, surah apa? Al-Fil, ya, Al-Fil. Ya. Allah memusnahkan, ya, tentara gajah itu. Salah satu pendapat para ulama adalah karena memuliakan suku Quraisy, ya, memuliakan suku Quraisy. Jadi subhanallah. Ya, maka hendaknya kata Allah kagumlah, ya. Kita akan dibuat kagum dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu kabilah besar yang mempunyai peran sentral pada masyarakat Arab dalam bidang politik dan sosial. Ya. Nah, penjelasan tentang Quraisy, ya. Jadi kalau ditanya apa itu suku Quraisy, ya. Suku Quraisy itu sebenarnya berasal dari Bani An-Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar. Nah, sekali lagi, jika ditanyakan apa itu suku Quraisy, ya, kalau di Indonesia ini kan macam-macam suku juga, ya. Ada, kalau kita ini di Palembang suku apa namanya? Nggak ada, ya. Ada suku Batak, ya. Ada suku Dayak, ya. Ada suku Borneo, Sulawesi, ya. Ada suku Jawa, ya. Yang paling banyak kan suku Jawa, ya. Suku Jawa. Ada suku apa lagi? Komering, ya. Komering itu suku bukan? Suku juga, ya. Suku Komering di Palembang ini. Kalau Musi itu suku bukan, ya? Suku juga, ya, orang Musi, ya, orang Musi kan begitu kan? Suku Pegagan, apalagi itu banyak, ya. Suku Pagaralang. Nah, begitu juga di Arab ada suku namanya suku Quraisy. Berasal dari keturunan Bani Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya, dalam hadis itu orang Quraisy ini diberikan 7 keistimewaan oleh Allah. Maka dalam hadis ya kan Imam Bukhari dalam tarikhnya, Imam Hakim dan beliau menilainya sahih, ya. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'i khisalin lam yu'tiha ahadun qablahum wa la yu'tiha ahadun ba'dahum." Allah memuliakan kaum Quraisy itu dengan 7 hal yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum dan sesudah mereka. 1, ya, kemuliaan mereka. Inni fihim wa fi labzin nubuwah fihim. Aku dari kalangan mereka. Jadi Rasulullah itu dari suku Quraisy, ya. Maka kata Nabi, kemuliaannya itu aku dari suku mereka, aku dari kalangan mereka. Dalam redaksi lain, kenabian ada pada mereka, ya, dibandingkan suku yang lain. Yang kedua, wal khilafatu fihim, kehilafahan ada pada mereka. Wal hijabatu fihim, penjaga pintu Ka'bah, al hijabah ada pada mereka. Jadi suku Quraisy ada tugasnya untuk menjaga Ka'bah. Wasiqayata fihim, dan pemberi minum jamaah haji, ya, jika ada orang-orang haji sampai sekarang itu kayak gitu, yang megang suku Quraisy, ya, menjaga air zam-zam. Apa arti zam-zam itu? Kumpul, ya, maka zamzami. Jadi para ulama mengatakan ketika air itu keluar, ya, dari bawah tumitnya Nabi Ismail alaihissalam, air itu kan menyebar. Ibaratkan kita tuh nyemprot kayak kayak ada mesin begitu, ya. Nah, kata ulama, kalaulah Siti Hajar itu tidak ngomong zamzami, kumpul wahai air, ya, maka seluruh dunia ini akan karam, gitu, ya. Akan karam karena dahsyatnya air zam-zam. Sampai sekarang kan begitu, ya. Subhanallah. Jika kita lihat air zam-zam tidak pernah kering, ya. Benar, Pak, ya? Padahal bayangkan itu air itu dibawa
Ya, orang jamaah haji itu berapa liter boleh bawa? 5 liter ya? Ya? Apalagi umroh, bener nggak? Ada yang pernah mandi air zam-zam? Iya, biasanya kalau di Masjidil Haram, ya, kita boleh ngambil aja di keran-keran itu kan, boleh ngambil bawa ke kamar, ya mandi lah di kamar itu. Ya, banyak orang alhamdulillah bisa mandi air zam-zam. Karena free kan, situ kan gratis ya, mau minum apa kan gratis ya, subhanallah. Maka ini luar biasa. Ya, zam-zami berkumpullah kata Siti Hajar, maka berkumpul air itu jadi satu tempat, subhanallah. Saya nggak tahu, pernah saya lihat video ada orang mengukur kedalaman zam-zam itu nggak nyampe-nyampe ya. Ya, karena katanya itu min ma'il jannah ya, dari air surga ya, subhanallah, zam-zam ya, air terbaik di dunia. Dan saya lihat di beberapa video ya, ini tentang singkat sedikit, bahwa zaman sekarang ini sudah banyak air-air tumbuh di Arab sana ya, sudah banyak goa-goa begitu ya, yang sumur-sumur itu banyak airnya sekarang di Arab. Coba lihat di Instagram di mana itu berita ya, kalau memang tanda-tanda akhir zaman yang dulu tidak pernah ada begitu ya, sekarang di Arab itu sudah banyak sumur-sumur gitu, sampai orang Arab itu nyebur ke dalam ya, mencari ladas bahasa gitu. Selama tidak kate ya, sekarang sudah banyak air-air ya, dan sudah mulai menghijau ya kan. Saya di Mesir waktu itu, Mesir itu termasuk negara Arab juga ya. Nah itu mau menumbuhkan menumbuhkan taman begitu saja, mereka harus punya keran-keran gitu ya. Jadi ada namanya Hadikotul Azhar, taman yang paling disenangi oleh mahasiswa itu Taman Hadiko Azhar itu. Jadi kalau lagi libur kami sama-sama kumpul di taman begitu ya. Nah, untuk di Arab itulah hiburannya, taman. Kalau kita ini di mana-mana taman ya, di mana-mana tumbuh. Kalau di sana tidak. Ya bikinnya ya, taman itu dibikin rumput itu. Jadi setiap pagi dan sore ada keran masing-masing pohon itu. Ya, satu pohon satu keran. Hah? Iya, pakai shower dia. Jadi pagi-pagi jam 7 hidup shower itu. Nyemprot semua. Ya. Nah, nanti mati. Sore-sore hidup lagi. Gitu ya. Subhanallah, saya bilang, kita nih alhamdulillah enggak perlu nian kita banyak ini tumbuh dewek ya, itu berarti nikmat luar biasa dari Allah ya. Nah, Masya Allah. Maka salah satu keutamaan orang-orang Quraisy adalah wasiqayah ya, diberikan hak untuk memberikan minum jemaah haji. Kemudian yang kelima, wa nasaru alal fil ya, mereka ditolong dan diselamatkan dari pasukan gajah. Itu juga keutamaan orang-orang Quraisy. Kemudian yang keenam, wa abadullah sab'a sinin, mereka menyembah Allah selama 7 tahun ya, dalam redaksi lain selama 10 tahun. Wa fil lafzin akhar lam ya'buduhu ahadun ghairuhum wa nazalat fihim suratun minal Qur'an. Yang paling terakhir, dan diturunkan satu surah dalam Al-Qur'an yang tidak pernah disebut satupun kaum selain mereka, yaitu li'ilafi Quraisy. Jadi subhanallah ya, orang-orang Quraisy ini sebenarnya orang-orang pilihan yang Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Nah, apa kebiasaan mereka? Rihlatash syita'i was-shaif ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy ini adalah mengadakan bepergian pada musim dingin dan musim panas. Rihlatash syita' itu, syita itu musim dingin, shaif itu musim panas. Jadi bahasa kita hobi merantau. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ini selain mereka mendapatkan keistimewaan, mereka juga hobi merantau, hobi jalan. Dalam rangka apa? Berdagang. Ya. Ya. Maka ada orang Padang di sini? Ada ya. Padang itu katanya pandai berdagang ya. Benar ya? Padang, pandai berdagang ya. Padang. Kalau Sunda suka bercanda katanya ya, benar nggak orang? Pandai berdagang, ya. Ya di mana-mana ya biasanya orang-orang Maka kalau kita jalan-jalan misalnya lintas timur, ya itu di mana pengkolan biasanya ada rumah makan Padang, benar nggak?
pagi sore ado, ya, siang malam, ya, jadi semuanya sudah ibu kandung, ibu kandung. Jadi saya terkecoh juga. Saya kira kalau makan di rumah ibu kandung itu gratis, rupanya bayar, ya. Ibu kandung, ya. Masya Allah. Maka orang-orang Quraisy ini, ya, pada musim dingin mereka pergi ke Yaman. Ya, orang-orang yang dari Mekah ke Yaman mereka. Mengapa? Ya, kalau di Mekah musim dingin mereka berangkat ke Yaman, karena di Yaman musim panas, gitu ya. Jadi mereka berdagang di sana, mencari, ya, membawa dagangan-dagangan yang kira-kira dibutuhkan oleh orang-orang yang musim panas, ya, sutra lah semua dibawa ke sana. Jadi memang pandai berdagang orang-orang Quraisy ini, ya, subhanallah. Kalau musim panas mereka ke Syam, ke arah Palestina, ya, kebiasaan orang Quraisy. Karena di Palestina sana musim dingin. Ini jam berapa? Jam 7.30 kan? Ya, ini maksudnya saya ada jam juga nih, saya agak kayak ini kan, ya. Jadi kalau musim dingin mereka ke Yaman, ya, karena di Yaman musim panas. Kalau musim panas, ya, di Mekah musim panas mereka ke Syam, karena Syam musim dingin. Ya, jadi begitu hebatnya. Dan jalannya itu bukan sehari dua hari, dagangnya itu berbulan-bulan. Bahasa kita 1 semester, 6 bulan. Jadi 6 bulan ke Yaman, kakek balik sebentar, berangkat lagi ke Syam. Ya, itu jauh itu, Yaman ke Syam itu kan daerah Palestina. Ya, Yordan, Palestina, itu kan Syam. Ya, bayangkan naik bawa onta itu, ya, itu penuh. Jadi mungkin bahasa kitanya ya memang luar biasa, perdagangan antar negara, ya. Ekspedisi itu luar biasa, ya. Itu mungkin kalau dibayangkan mungkin ada 50 onta, semuanya bawa barang besar-besar begitu, ya, onta itu kan. Itu bawa barang besar-besar, ya, dijual, ya. Nah, jadi jika kita lihat, ya, dalam ayat ini, subhanallah, begitu hebatnya, ya, begitu luar biasanya orang-orang Quraisy, ya. Mereka berdagang, dan mereka ini suku yang dihormati begitu, karena mereka pemegang Ka'bah. Maka Allah katakan, ya, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, ya, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ya. Nah, ini saya mau cerita mengenai orang-orang Quraisy. Subhanallah, ya. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya orang Quraisy, ya, maka Allah katakan alladzi at'amahum min ju', ya, mereka memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Apa artinya? Ya. Karena mereka hobi berdagang, ya, hobi berbisnis, maka ekonominya kuat. Ya. Apa? Ekonominya kuat. Ya, ekonominya kuat. Ini orang-orang Quraisy ekonominya kuat. Ya. Karena memang mereka kebiasaannya rihlatas syita iwas shaif. Nah, ini, ya, maka jika dilihat dari sini ada 3 pilar, ya, ada 3 pilar, ada 3 hal yang harus ada dalam sebuah negara, ya, yang harus ada dalam sebuah negara, ya. Jika 3 pilar ini jatuh atau rusak, maka negara juga akan hancur. Dan juga jika kita memilih pemimpin, ya, maka 3 ini menjadi syarat bagi kita. Ya, yang pertama apa? Alladzi at'amahum min ju'. Yang pertama adalah ekonomi, ya. Apa maksud ekonomi? Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Artinya kuat secara ekonomi.
Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi orang-orang Quraisy ini ya terbebas. Mereka ketika dagang itu tidak ada yang berani mencegat mereka. Ya, ketika berjalan kemana saja mereka dihormati. Mengapa? Karena mereka memegang kunci Ka'bah. Ya, maka mereka ini sangat disegani gitu. Ya, maka artinya apa? Secara politik aman mereka. Secara ekonomi mereka menjadi hebat. Ya, subhanallah. Bayangkan berapa miliar untungnya itu. Ya, jadi mereka ini termasuk saudagar-saudagar kaya gitu, orang-orang Quraisy ini. Ya, bahasa kita ya miliarder lah. Ya, secara politik mereka aman. Kenapa? Tidak ada yang berani ganggu. Weh, jangan ganggu orang-orang Quraisy. Nanti kita berangkat haji susah kita. Kan gitu ya. Jangan kan? Hah? Iya, Cina dulu. Ya, mereka dihormati. Tapi subhanallah, ya jika kita baca sejarah, ekonomi bagus, ya, politik bagus, tapi apa yang terjadi kejadian ya orang-orang Quraisy atau kota Mekah sebelum datangnya Islam bagaimana? Ya, dikenal dengan masa jahiliyah. Benar ya? Ya. Bayangkan ekonominya bagus, politiknya bagus. Tapi mengapa masih dalam kondisi jahiliyah? Apa arti jahiliyah itu? Apa arti jahiliyah? Jahil. Ya, jahil itu memang bilangnya bodoh ya, tapi jahil itu maknanya adalah ya, sombong. Ya, penuh kesombongan. Jadi jahiliyah itu sebenarnya ya, jika suatu negara ya penuh kesombongan. Yang kedua kemarahan. Ya, penuh kemarahan. Yang ketiga ketidaktahuan. Nah, tiga itu. Ya. Jadi banyak orang sombong, banyak orang yang emosian misalnya. Kemudian banyak orang yang tidak tahu. Ya. Bahkan saking jahiliyahnya gitu kepercayaan sesat, ibadah yang salah, ya, kekuasaan semena-mena. Ya. Bahkan kalau baca dalam sejarahnya betapa jahiliyahnya orang-orang Arab waktu itu, ya, sampai misalnya ada seseorang ibu meninggal, maka anak yang pertama itu boleh menikahi ibunya. Nah, pernikahan itu dibolehkan. Bayangkan di musim jahiliyah. Bayangkan, ya, ketika ayahnya meninggal, maka anak yang pertama itu hanya melempar selendang, dia sah menikahi ibunya. Ya, kalau masalah perzinahan ini sudah nggak dinikah lagi. Ya, sudah biasa minum-minuman, ya, pantasyiru, bersebaran begitu, sudah biasa. Jadi mohon maaf kalau baca sejarahnya misalnya di setiap rumah itu ya dipasang bendera. Jadi kalau misalnya bendera merah berarti boleh didatangi, ya, boleh didatangi. Kalau ada perempuan boleh didatangi, siapapun boleh mendatangi rumah itu. Kalau dia bendera hijau misalnya bahasa kita lah ya. Nah, kalau bendera merah lagi tidak bisa didatangi begitu. Begitu sampai segitunya jahilnya. Ya, padahal secara ekonomi apa tadi? Ekonominya kuat, secara politik hebat. Tapi mengapa pondasi ya tetap hancur begitu kan? Ya, maksiat di mana-mana. Ya. Ketidakadilan hukum di mana-mana. Yang kuat menindas yang lemah, kan gitu ya? Keadaan Mekah sebelum datangnya Islam. Semua orang takut, khawatir, ya. Maka di situ ada istilah pembesar, ada ya rakyat biasa, ya, begitu. Padahal ekonominya kuat. Nah, maka subhanallah butuh yang ketiga ini, ya, butuh yang ketiga, ya, butuh yang ketiga ini. Alladzi at'amahu min ju', ekonominya bagus, oke, ya. Wa amanahum min khauf, politiknya secara keamanannya bagus, oke, ya. Tapi kalau tidak, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah, ya, hendaklah mereka menyembah Allah pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Ya, butuh yang namanya spiritual. Ya, butuh yang namanya kedekatan dengan Allah. Allah memberitahukan kepada dia adalah Tuhan Baitul Haram, sebab mereka dahulu memiliki banyak berhala yang mereka sembah, maka Allah membedakan dirinya dari berhala-berhala itu. Dengan Baitul Haram mereka menjadi mulia di hadapan orang-orang Arab lainnya. Jadi subhanallah, ya,
boleh ekonomi kuat, ya, boleh politik kuat, tapi dua-duanya ini, ya, jika tidak ditopang dengan apa namanya, dengan ibadah, ya, dengan kekuatan ruhiyah, ya, dengan agama, maka akan hancur. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, kita belajar dari orang-orang Quraisy. Nah, maka tiga ini, ya, ada orang ekonominya bagus, ya, aman dia, tapi tidak pernah sholat, hancur. Tidak pernah ibadah, ya. Ada orang politiknya bagus, aman dia, ya, sholat dia, tapi ekonominya rusak juga, hancur juga, ya. Ada orang yang sholat terus, benar nggak? Tapi ekonomi nggak pernah diperhatikan, ya, rasa aman nggak pernah diperhatikan, hancur juga, ya. Maka subhanallah, tiga-tiganya penting, ya. Maka jika kita ingin, ya, belajar dari surah Al-Quraisy, maka kuatkan ekonominya, ya, kuatkan politiknya, tapi jangan lupa, ya, kuat ekonomi, kuat politik, bangsa Quraisy hancur, ya. Bangsa Quraisy merajalela keadilan di mana-mana, ya. Kenapa? Agamanya nggak diperhatikan. Maka kata Allah tiga tadi, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini, ya. Maka jika agama itu didahulukan, ya, agama ini menjadi pilar begitu, maka yang lain itu akan ngikut semua, ya. Subhanallah. Ini pelajaran penting bagi kita, ya, bahwa ada tiga syarat jika ingin sebuah negara itu maju, ya. Ekonominya dikuatkan, kemudian, ya, politiknya dikuatkan, tapi yang paling fundamental adalah spiritualnya, ya, ya, agar semua orang ini mengerti nilai-nilai agama. Bayangkan jika nggak punya nilai-nilai agama di Indonesia ini, ya, maka ini yang terjadi, ya, semua orang bisa mengerjakan apa saja, semua bisa diterabas begitu, ya, jika tidak punya nilai agama. Maka nilai agama ini yang paling penting, ya, itulah disebut dengan spiritual. Maka begitu juga jika kita memilih pemimpin, ya, boleh kita tiga tadi syaratnya, ya, ekonominya bagaimana, pemahaman mendalam tentang ekonomi, bagaimana manajemen sumber daya, ya, atau politiknya, ya, keterampilan diplomasi, kemampuannya bernegosiasi yang kuat, ya, kemampuan dalam berhubungan baik, ya, baik dengan di sebuah negara atau dia bisa komunikasi ke luar negeri. Secara politiknya bagus begitu kan, hubungan internasionalnya. Tapi ingat, dua-duanya itu tidak cukup, ya. Lihat dulu agamanya. Falyabudu rabb hadzal bait. Carilah pemimpin yang agamanya, ya, baik di tingkat apa ya, pemilihan kita nih, di tingkat mana nih? Nah, tingkat iya, tingkat RT, benar nggak? Tingkat RW, ada DPD. Kalau daerah itu apa? DPR, DPRD, ya, DPRD kabupaten, benar nggak? Kemudian DPRD kota, sampai DPR RI, lagi ada DPD RI, sampai presiden, kan begitu kan? Maka subhanallah, jika kita belajar dari surah Al-Quraisy ini, maka mudah-mudahan kita punya pegangan, ya, punya pegangan. Jangan sampai mengandalkan ekonomi saja, jangan sampai mengandalkan politik saja, tapi ingat, ya, belajar dari orang Quraisy, mereka biasa berdagang, kaya raya, ya, politiknya bagus, tapi ingat, ya, masa itu jahiliyah mereka. Kenapa? Karena satu yang kurang, falyabudu rabb hadzal bait, ya, kurang dalam hal ibadahnya, spiritual, nilai-nilainya itu yang tidak dipegang. Tapi subhanallah, ketika mereka memegang itu, ketika mereka masuk Islam, ya, tiga-tiganya dipegang, maka jadilah negara yang luar biasa. Maka kita kenal dengan, ya, Madinah Al-Munawwarah, ya, bagaimana Rasulullah SAW memimpin, dan itulah sebaik-baik kepemimpinan Rasulullah SAW. Kan begitu, ya. Nah,
ini jadi pelajaran bagi kita bahwa bukan hanya kepemimpinan tapi semua aspek. Jika kita mau keluarga kita baik, maka tiga-tiganya harus kita pikirkan. Ya. Yang paling penting adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai ini harus benar-benar terterapkan dulu. Ya, sebelum ekonomi. Jangan sampai kita sibuk ekonomi lupa tentang ibadahnya. Sibuk ekonomi lupa tentang keamanan. Ya. Rasa aman itu adalah nikmat besar dari Allah. Maka doa Nabi Ibrahim itu kan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman. Kota Mekah jadi kota yang aman. Nah, bayangkan jika ya negara kita tidak aman. Ya, bayangkan jika kampung kita tidak aman. Ya, keluar takut, benar nggak? Narok motor hilang, ya, narok mobil hilang spionnya misalnya kan, ya, bannya hilang, wah itu sudah tidak nyaman. Saya saja di kampung itu kan, ya ada sawit kan, kebun sawit begitu ya, nah, itu sudah tidak aman kalau di kampung-kampung itu, ya mohon maaf, ada apa namanya ninja ya, ninja sawit, ya belum sempat orang yang punya lahan itu metik, ya habis, maka saya ditelepon sama kakak. Bukan hanya kita, hampir semua daerah itu ya begitu keadaannya. Harusnya nerima misalnya 500.000, ini yang nerima paling 200.000. Kenapa? Yang sebagainya sudah dipetik orang lain. Itu kan tidak aman. Itu namanya tidak aman, atau usaha kita tidak aman. Ya, saking besarnya sekarang rasa aman itu nikmatnya. Kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, ya, subhanallah. Ya, selain kita mendoakan mereka, itulah kondisinya tidak aman. Ya, makan di atas bom. Benar nggak? Kalau mau tidur saja, itu cerita orang-orang di sana begitu kan? Itu kalau punya 5 anak dipisah. Ada yang tidur di kamar tengah, ada yang tidur di dapur, ada yang tidur di depan. Kenapa? Jika ada bom, nauzubillah, bom itu kena dapur, berarti yang syahid yang hanya di dapur saja. Yang di kamar tengah enggak bisa selamat. Yang sana bisa. Jadi begitu ya, ini sampai begitunya ya kondisinya. Dan memang keimanan mereka subhanallah ya, ini luar biasa. Kita belajar bagaimana orang-orang Palestina begitu tabahnya ya, negeri syuhada ya. Tetap kita doakan, ya Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita di Palestina. Maka kesimpulannya dari kajian ini bahwa 3 syarat ya agar kita hidup bahagia, agar kita dalam mencari pemimpin, agar kita menjadi negara yang hebat. Yang pertama adalah spiritual, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ekonomi, ya ekonomi. Kemudian yang ketiga politik. Apa arti politik tadi? Ya hubungan internasional, keamanan, rasa aman. Ya itu disebut dengan politik. Maka mudah-mudahan jika kita tahu ya 3 syarat ini, maka tidak bingung-bingung kita lagi dalam mencari pemimpin. Ya siapa yang kita pilih. Ya, siapa yang kita arahkan. Maka ini mudah-mudahan jadi barometer kita bersama. Ya, saya bukan kampanye, ya, nggak ada istilah saya. Saya bukan anggota dewan, saya juga tidak menyebutkan harus milih A, harus milih B, harus milih C. Tapi yang penting kita sudah tahu bahwa menurut Al-Quran 3 tadi syaratnya. Ya, yang pertama spiritualnya harus kita lihat, yang kedua secara ekonominya, gimana pemahaman dia tentang ekonominya harus kita lihat, yang ketiga bagaimana kita melihat ya secara politik hubungan dia, ya bisakah dia dibawa dalam hal kancah internasional misalnya, ya dan lain sebagainya. Nah itu saja mungkin kajian singkat kita belajar dari surah Al-Quraisy. Mudah-mudahan pemahaman kita ada, ya kemudian bisa merubah perilaku kita. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah ya menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibuku yang hormati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada waktu ya sekitar 5 menit kita sharing. Boleh silakan yang mau menambahkan atau mau bertanya. Tafadhol. Ya, Waalaikumsalam.
siapa? Pak Syarul ya, Masya Allah, terima kasih Pak Syarul. Amin ya, mudah-mudahan. Ustaz, jika seorang imam batal dia, ya, maka digantikan oleh orang di belakangnya. Maka salah satu syarat ya orang-orang di belakang imam itu minimal dia mengerti fikih ya, mengerti fikih dan minimal dia mengerti bacaan ya, menghafal. Nah, jika imam batal, kemudian imam pergi, kemudian bagaimana kita menggantikan? Apakah kita melanjutkan bacaan imam atau kita mengganti dengan bacaan lain atau langsung rukuk saja? Nah, jika kita hafal maka kita lanjutkan. Itu lebih baik, ya. Maka Masya Allah, jika hafal misalnya dia surah pendek, ya kita ulangi atau kita lanjutkan saja. Nah, jika kita tidak hafal, boleh kita ganti dengan surah yang lain, boleh, ya, boleh kita ganti. Misalnya dia baca surah Yasin misalnya kan, ya maka kita ganti dengan surah yang kita hafal, Ad-Duha misalnya kan. Nah, atau kita misalnya imam selesai sudah membaca, kita cukup rukuk saja, ya, Allahu Akbar, kan begitu kan. Boleh begitu saja, ini tidak dipatok harus begini, tidak ya, jika kita hafal maka kita lanjutkan ya, jika kita tidak bisa melanjutkan kita ganti dengan yang lain, jika tidak bisa juga langsung saja ya kita ruku ya, menggantikan imam, itu boleh karena ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti ya, maka apa yang dilakukan imam kita ikuti ya. Subhanallah, terima kasih Pak Syarul ya, sama-sama, barakallah. Salam tuh. Ya. Tentang? Ya. Ya. Baru ada sekira-kiranya kalau disenggol ngomong sama tapi anak. Ya. Ya. Baik. Siapa namanya? Haddad. Atta. Ya, Pak Atta ya, Masya Allah Pak Atta. Barakallah. Ustaz, jika saya wudhu di rumah, ya, saya disenggol bini, ya, atau anak ya, maka macam mana hukumnya? Yang pertama, jika disenggol anak tidak batal ya, tidak batal anak, apalagi anaknya lanang ya. Maksudnya anak perempuan tidak batal, itu karena mahram kita ya, mahram itu artinya haram dinikah anak kandung. Jika dia senggol istri maka ada beberapa pendapat ya. Menurut mazhab Syafi'i itu batal ya, batal. Menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab yang lain seperti Hambali, Hanafi itu tidak membatalkan ya, karena makna dari lamastumun nisa menurut mereka adalah mohon maaf berhubungan suami istri. Jadi bukan menyentuh. Tapi kalau Imam Syafi'i dan ini menganggap bahwa maksudnya itu adalah menyentuh secara kulit ya. Tapi kalau misalnya kita ada sorban, menyentuh ini tidak batal. Dan saya termasuk orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi saya kalau wudu ya, kadang istri mau salaman saya sudah wudu ya, saya mau sholat, jadi dia tahu ya, jadi begitu ya. Kalau saya pribadi ditanya ya, saya termasuk yang mengambil mazhab bahwa bersentuhan suami istri itu batal, mengikuti mazhab Syafi'i, karena mereka menganggap bahwa lamustumun nisa itu adalah bersentuhan kulit ya, bersentuhan kulit itu batal. Kalau dengan anak tidak batal. Uang anak kita ini ya, apa namanya ya, termasuk dengan uwa misalnya, bibi itu kan mahram kita ya. Iya, adik beradik tidak batal. Dulur ya, dulur kita, mahram kita ya. Yang batal itu yang boleh kita nikahi. Contohnya mohon maaf anak paman itu boleh kan ya, batal ya. Anak wa misalnya kan, atau siapa, yang jelas yang dia bukan nasab kita ya, itu batal ya. Kalau yang bukan nasab kita batal, begitu ya. Nah, batal ya. Syukran jazakumullah. Ada lagi? Ada 3 menit lagi. Ini bertanyakan, ibu-ibu ada yang bertanyakan? Diam-diam baik. Cukup apa? Cukup ya? Ya, saya kajian itu udah saya baca banyak. Yang penting
wawasan nambah. Ya, walaupun sedikit nambah. Jadi kalau ditanya orang apa inti surah Al-Quraisy? 3. 3. Spiritual, ekonomi dan politik dengan bahasa lain lah ya. Artinya 3 itu saja. Ya, alhamdulillah. Apa itu Quraisy? Oh, suku hebat di Arab, memiliki 7 keutamaan. Salah satunya adalah mereka memegang kunci Ka'bah. Ya, itu. Cuman walaupun mereka itu hebat, mereka ini karena nggak punya spiritual, sebelumnya menyembah berhala, hancur. Ya. Nah, tapi setelah mendatang Islam, subhanallah mereka mengenal Allah, maka menjadi suku yang paling hebat. Maka kalau kita mau hebat, tadi, ya spiritualnya hendaknya dikuatkan. Ya, nah, kita bukan orang Barat yang melepaskan agama. Ya. Mohon maaf, kalau belajar tentang peradaban Barat, mereka maju itu karena meninggalkan ya kitab suci mereka. Itu memang begitu. Maka dulu kan ada pertentangan antara kitab suci dengan agamawan dengan raja, kan begitu kan? Contohnya siapa? Ada yang dipancung itu Galileo Galilei, ya, yang mengatakan bumi itu bulat ya. Kemudian dia dipancung karena nggak sesuai dengan kitab suci mereka. Ya, begitu. Kalau Islam nggak ada. Islam itu justru memadukan antara Al-Quran jelas ya, itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal manusia, tidak ada yang bertentangan begitu. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.